Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan mari bersama kita bersaat teduh. Firman Tuhan akan kita dengarkan melalui Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Demikian pembacaannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Firman Tuhan dari ayat ini mengingatkan kepada kita perjalanan akhir setelah Tuhan Yesus menemui para murid-murid dari mulai dia bangkit sampai nanti ketika dia terangkat ke surga. Di akhir-akhir perjumpaan dengan para murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ia mengingatkan kepada murid-muridnya sejak awal ketika Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid, yaitu memberitakan tugas panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka setelah era Tuhan selesai, Tuhan Yesus selesai di dunia, mereka punya tugas yang mulia itu. Yang pertama dari ayat ini, bahwa tugas itu harus dilaksanakan, pergilah ke seluruh dunia. Dilaksanakan tidak hanya di lingkungan keyahudian, tidak hanya di lingkungan tanah Kanaan, atau di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi keluar dari Israel. Seluruh dunia harus tahu tentang karya keselamatan Yesus. Mereka harus mulai menanggalkan keyahudiannya dan menerima siapapun yang ada di sekitar mereka, yang berjumpa dengan mereka, untuk menerima kabar kesukaan itu. Mereka harus keluar, menerima orang-orang lain di sekitar yang tidak sepaham, yang tidak sesuai dengan keyahudian atau kebangsaan mereka. Yang kedua, bahwa pemberitaan Injil itu harus dilakukan. Yang menarik Bapak Ibu, bahwa ayat ini mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa artinya? Artinya bahwa Injil ini tidak hanya diberitakan kepada manusia, ya, tetapi diberitakan kepada seluruh ciptaan Allah. Kalau ayat ini menyebutkan segala makhluk, berarti hubungannya adalah seluruh ciptaan Allah. Jadi Injil tidak hanya berhenti diterima oleh manusia yang punya akal pikiran, manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan alam, manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Itu harus dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Alam, saya jadi ingat alam pikiran orang Jawa, bahwa kehidupan manusia berada dalam dua kosmos. Yang pertama mikrokosmos, yang kedua makrokosmos. Mikrokosmos itu berkaitan dengan diri, lalu makrokosmos itu berkaitan dengan dunia sekitar dan dunia seluruhnya. Dan menurut alam pikiran orang Jawa, antara mikrokosmos dan makrokosmos itu tidak bisa dipisahkan. Ia harus terus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Selalu harus ada keselarasan dan keseimbangan supaya terjadi senantiasa pemulihan. Maka seperti alam pikiran orang Jawa itu, Injil juga demikian. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk? Supaya ada keselarasan, keseimbangan, seperti dulu ketika manusia pertama kali diciptakan di Taman Eden. Ada keseimbangan, keselarasan, damai sejahtera, dan kesukacitaan di sana.
Jika ada keselarasan, keseimbangan, pasti akan ada damai sejahtera dan kesukacitaan. Dan itu yang harus kita lakukan. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima Injil kata kesukaan itu, kita harus juga mewujudkannya melalui kecintaan kita dengan makhluk yang lain, hewan atau apapun itu, alam sekitar yang ada, yang kita ada di tengah lingkungan kita masing-masing, supaya tidak menimbulkan korban jiwa karena banjir, karena bencana alam yang lain dan sebagainya. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau firman Tuhan ini mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kita punya tugas menyelaraskan senantiasa kehidupan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu juga harus kita wujudkan melalui cara kita hidup berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lain, sehingga pemulihan di dalamnya, kesukacitaan akan selalu hadir di tengah kehidupan kita. Semoga kita dimampukan. Tuhan memberkati. Amin.